Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara militer Israel kembali memerintahkan warga Palestina di kota Beit Lahia, Gaza Utara untuk mengungsi dan mengosongkan wilayah ini. Perintah evakuasi dikeluarkan karena Israel akan kembali melancarkan serangan ke wilayah utara Gaza yang telah rusak parah akibat perang. Israel kembali melakukan pemboman di ibu kota Lebanon. Sebuah ledakan besar terjadi di Beirut Selatan pada Rabu malam. Kementerian Kesehatan. Sementara itu, akibat dari serangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Beirut, Lebanon, jutaan warga terpaksa harus mengungsi ke tempat penampungan. Pemerintah Lebanon bersama beberapa organisasi amal telah mendirikan tempat penampungan dan sekolah dan juga fasilitas lain untuk menampung mereka yang mengungsi akibat pertempuran. Akan tetapi, kapasitas tempat penampungan ini tidak cukup untuk menampung semua yang terdampak. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bertemu pemimpin Israel untuk mendesak perluasan akses bantuan kemanusiaan dan ke Palestina dan juga mengakhiri perang di Gaza serta Lebanon. Berbagai desakan dilancarkan Washington untuk penegakan resolusi PBB yang sempat mengakhiri perang Israel-Hizbullah, namun upaya ini dikhawatirkan tak akan membuahkan hasil signifikan. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Serangan udara yang dilancarkan Israel ke pinggiran selatan Beirut dan wilayah lain di Lebanon yang dikuasai Hizbullah menewaskan puluhan orang. Sehari sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jabalia. Pasukan Israel menewaskan lebih dari 80 orang di Gaza Utara, salah satu serangan paling mematikan dalam perang Israel-Hamas. Dalam kunjungannya ke Tel Aviv, Selasa waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak Israel untuk meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata setelah Israel membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar pekan lalu. We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward. And that's the focus of all the conversations we're having here. Namun menurut analis, Israel merasa di atas angin atas kemenangannya di Gaza. So basically we are going back to the same groupings within the Israeli society. Some, like Netanyahu, saying we continue to fight and we release the hostages through more power. Others are saying we need to get a deal to end the war, to release the hostages, to bring quiet to the other fronts. Area yang dimaksud adalah Lebanon, di mana Israel terus meningkatkan operasinya meski telah menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah akhir September. Dalam 3 bulan terakhir, Israel membunuh sejumlah pimpinan Hamas dan Hizbullah dalam berbagai operasi baik yang ditargetkan maupun yang tidak disengaja seperti pembunuhan Yahya Sinwar. Namun Israel dituntut untuk punya strategi melepas sandera, perencanaan pemerintahan pasca Hamas di Gaza, dan juga perjanjian diplomatik dengan Lebanon untuk pengembalian pengungsi di kedua sisi perbatasan. Blinken juga mendesak Israel untuk melakukan deeskalasi dan menegakkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perangnya dengan Hizbullah. So the administration understands that Israel, in a sense, has no choice but to go after the infrastructure of Hezbollah south of the Litani. However, the administration is also somewhat traumatized from the Gaza experience and that the lack of any real alternative mechanism for policing southern Lebanon, for who gets to enforce this the UN resolution. Do we revitalize the UNIFIL force? Do we empower the Lebanese army? Or do we simply allow Israel to kind of engage in this never-ending war? Selain menyerang proksi-proksi Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, Israel juga mempertimbangkan pembalasan langsung ke Teheran atas serangan rudal balistik awal bulan ini. Sementara Blinken menunda kunjungan ke Yordania dan melanjutkan perjalanannya ke Arab Saudi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara dengan informasi sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan banyak didatangi wisatawan pada musim gugur mulai pada September lalu.